Episode 40. Ruangan rawat inap itu terasa begitu tenang sore ini. Lampu temara memantulkan cahaya hangat di wajah Nalina dan Devano yang masih saling berpelukan di atas ranjang rumah sakit. Untuk beberapa saat, tidak ada suara selain detak jantung mereka sendiri. Nalina menatap Devano lama. Tatapan itu berbeda dari sebelumnya. Kini bukan lagi tatapan seorang sahabat kepada sahabatnya. Ada rasa nyaman, ada rasa aman, dan ada cinta yang tumbuh memenuhi seluruh ruang di hatinya. Nalina bahkan tidak pernah menyangka dirinya bisa mencintai Devano sebesar ini. Dulu pria itu hanyalah sahabat kecilnya, seseorang yang selalu ada, seseorang yang selalu mengikuti kemanapun ia pergi, seseorang yang tak pernah lelah menuruti semua keinginannya. Kini satu persatu kenangan itu kembali memenuhi pikirannya. Saat ia kesulitan mengerjakan tugas sekolah, Devano diam-diam menyelesaikannya agar Nalina bisa tidur lebih cepat. Saat ada teman yang mengganggunya, Devano selalu muncul paling depan membelanya. Saat Nalina menangis karena masalah kecil, Devano selalu berhasil membuatnya tertawa lagi. Bahkan selama ini, pria itu diam-diam menyingkirkan banyak kesulitan dari hidupnya tanpa pernah meminta balasan apapun. Namun dulu, Nalina terlalu sibuk mengejar Dion, terlalu sibuk memikirkan cinta yang ternyata hanya menyakitinya. Ia bahkan tidak pernah sadar bahwa selama ini ada seseorang yang menjaganya sepenuh hati. Air mata Nalina perlahan jatuh. Tangannya naik menyentuh wajah Devano pelan. "Apa dulu aku sangat jahat padamu ya?" bisiknya lirih. Devano mengernyit kecil. "Kenapa bilang begitu?" Nalina tersenyum pahit. "Karena selama ini aku tidak pernah melihatmu, padahal kamu selalu ada buat aku." Devano langsung menggenggam tangan Nalina lalu menciumnya perlahan. "Tidak apa-apa, aku hanya ingin membahagiakanmu. Sekarang kamu sudah di sini, dan itu cukup buat aku." Kalimat sederhana itu justru membuat dada Nalina terasa semakin sesak. Dion tidak pernah sekalipun memperlakukannya seperti ini. Selama menikah, justru Nalina yang terus berjuang sendirian demi mempertahankan hubungan mereka. Dia yang mengalah, dia yang bertahan, dia yang terus berkorban. Sedangkan Devano, bahkan sejak kecil sudah menjadikannya pusat dunianya. Tak lama kemudian rasa lelah mulai menyerang Nalina. Hari-hari yang penuh tekanan membuat tubuh dan pikirannya akhirnya menyerah. Tanpa sadar ia tertidur di samping Devano sambil masih menggenggam tangan pria itu. Devano memandang wanita yang sudah terlelap itu begitu lama. Tatapannya penuh cinta, penuh rasa syukur. Ia bahkan tidak merasa mengantuk sedikit pun. Hanya melihat Nalina tidur di sisinya saja sudah cukup membuatnya merasa bahagia. Perlahan senyum tipis muncul di wajahnya saat membayangkan sesuatu. Wanita ini akan menjadi istrinya, akan tinggal bersamanya, bangun setiap pagi di sampingnya, dan suatu hari nanti akan menjadi ibu dari anak-anak mereka. Membayangkan itu saja membuat Devano tersenyum sendiri seperti orang bodoh. Tangannya perlahan mengusap rambut Nalina dengan sangat hati-hati dan mencium keningnya dengan pelan agar tidak membangunkannya. Lalu ia meraih ponselnya dan menghubungi asistennya. Suara asistennya terdengar lelah di seberang sana. "Tuan muda, saya masih mengurus persiapan dekorasi bunga untuk besok." Devano tersenyum kecil. "Pastikan semuanya sempurna. Besok tidak boleh ada kendala sedikit pun. Siapkan makanan kesukaan Nalina nanti malam, dan gaunnya jangan sampai terlambat datang. Ingat pesanku, aku mau kamar rawat inap ini dia lebih mewah lagi. Aku tidak mau dia merasa ini pernikahan biasa." Asistennya langsung menjawab cepat. "Siap, Tuan. Semua sesuai permintaan Anda." Devano kembali menatap Nalina yang tidur pulas. Tatapannya berubah lembut. "Besok, akhirnya kamu jadi istriku, Nalin. Aku akan membahagiakanmu, Nalin. Bersiaplah jadi ratuku yang paling bahagia. Aku tak akan pernah membuatmu menangis." Lalu Devano menerima pesan dari mamanya dan bersamaan dengan itu, mamanya Nalina juga mengirimkan pesan. Mamanya sangat bahagia mendengar pernikahan itu akan dilakukan besok.
Meski tempat pernikahannya tidak seperti yang ia rencanakan. Tapi dimanapun itu, ia tak mempermasalahkan lagi. Yang penting akhirnya putranya mau menikah. Sedangkan mamanya Nalina menyampaikan rasa terima kasih pada Devano. Karena Devano mau mencintai putri kesayangannya itu. Dan mau menerima Nalina kembali meski Nalina pernah menikah. Ia tahu Devano bisa memilih yang lebih baik, tapi Devano tetap memilih putrinya. Lalu Devano membalas pesan calon mama mertuanya. Ma, bagiku tidak ada yang terbaik selain Nalina. Menerima balasan dari Devano, Nyonya Baskara sangat terharu dan merasa Nalina sangat beruntung. Sekali lagi dia sangat berterima kasih dan mendoakan agar mereka berdua bahagia. Devano kembali tersenyum karena merasa semesta merestui mereka. Namun di saat bersamaan, di lorong rumah sakit yang mulai sepi itu, seseorang kembali berdiri sambil memandangi pintu kamar rawat Devano. Ia memakai seragam kurir sebuah jasa pengiriman makanan. Tangannya menggenggam ponsel erat. Layar ponsel itu memperlihatkan foto-foto Nalina yang sedang tertidur di samping Devano. Lalu perlahan, orang itu mengetik sebuah pesan. Besok pagi mereka akan menikah. Pastikan pernikahan itu gagal total. Bunyi pesan balasan di ponselnya membuat pria itu menatap serius sambil melangkah. Baik, saya pastikan besok tak akan ada pernikahan. Pesan itu terkirim pada seseorang yang sudah membayarnya. Dan tak lama kemudian, balasan masuk. Jalankan rencananya dengan sangat matang. Ingat, dia itu bukan orang sembarangan, jangan meremehkannya. Tentu saya pastikan semua berjalan dengan mulus. Senyum dingin muncul di wajah misterius itu. Sedangkan di dalam kamar, Nalina masih tertidur tenang di sisi Devano tanpa menyadari bahwa badai besar sedang menunggu mereka esok hari. Bersambung.